Arsenal tuh di peringkat ketiga itu 13 poin. Oke, Tapi AS Monaco di peringkat ke-16 tuh 10 poin. Oh, tipis sekali ya Bang ya. Jadi kayak bahkan si Raja Liga Champions Wah, Real Madrid iya. dikadalin oleh klub Serie A yang sering dijadiin tertawaan sih. Kalau yang sudah tersingkir sudah pasti sudah ada. Sudah ada siapa aja itu? Ada 3 klub. Ada CL peringkat berapa tuh? Real Madrid peringkat 20. 20. Agak Bayangin ini. Real Madrid sekelas Real Madrid peringkat 20 ini Di bawah Barcelona jauh ini. Ini jauh. Gengsinya ini malu ini. Iya. Halo bola neters dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Bareng Bola edisi kali ini masih dengan saya host kalian yang imut banget, Serafin Unustasi, dan teman saya Andre. Balik lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu PSG. Wah, kenapa nih PSG kok sendirian Mas Andre? Nah, kebetulan kan minggu ini akan yang kompetisi yang lagunya khas banget itu. Yang mana ya? OST-nya The Champion. Champions League musim ini minggu ini akan kembali. Kembali lagi, oke. Dan PSG ini posisinya lagi kasihan nih. Mereka sendirian di luar zona playoff lah istilahnya. Ya. Nah, bola neters kan kalau biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya itu kan bulan Januari ini kan nggak ada Liga Champions nih. Betul. Nah, kok tiba-tiba ini minggu ketiga Januari ada pertandingan Liga Champions. Buat bola neters yang mungkin kelupaan, mulai musim ini ya Mas Andre ya. Mulai musim ini Liga Champions menerapkan format baru. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan fase grup diambil 2 yang terbaik, 16 besar, kan biasanya fase grup selesai bulan Desember ya, sekitar minggu kedua, minggu ketiga, terus babak gugur knockout-nya itu dimulai Februari. Kalau sekarang pakai format baru, mungkin Mas Andre bisa nge-refresh ya ingatannya bola neters, apa sih, gimana sih format barunya Liga Champions musim ini? Mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Sudah tahu. Cuma untuk mengingatkan lagi aja. Jadi kompetisi musim ini semua tim dijadikan satu klasemen besar. Ada total 36 tim dan itu bersaing di satu klasemen yang sama. Oke. Jadi perhitungannya total poin aja, jadi 8 tim utama, 8 tim teratas lolos langsung ke 16 besar. Berarti kan sisa 8 lagi nih, kurang 8 lagi. Nah, menentukan 8 lagi ini diambil dari playoff, dari peringkat 9 sampai peringkat ke-24. Itu nanti mereka akan diundi dan diadu lagi Sampai mendapatkan 8 ya. Jadi 8 terakhir ya. 8 terakhir jadi 8 juara, 8 yang 8 teratas. Sampai 8 ya. Nah, lawan pemenang playoff. Pemenang playoff dari 9 sampai 24 itu. Terus di musim ini kan kalau dulu kan ada tuh kan, kalau misalnya peringkat 1-2 kan lolos fase grup, peringkat 3-nya lolos Liga Eropa. Kalau musim ini gimana nih? Nah, musim ini jadi format baru ini digunakan di semua kompetisi UEFA. Selain UCL juga digunakan di Liga Eropa dan Liga Konferensi, Conference League. Jadi setiap kompetisi ini diisi oleh 36 tim masing-masing, tergantung tier ya, tier liga, dan tetap yang paling bergengsi tetap UCL. Tetap UCL. Jadi karena masing-masing seperti itu, jadi sudah nggak ada lagi istilahnya turun kasta, itu sudah nggak ada. Lungsuran udah nggak ada ya? Lungsuran nggak ada. Lungsuran udah nggak ada. Jadi kalau gugur kalah di UCL musim ini ya langsung tersingkir. Tersingkir gitu ya, udah nggak ada second chance ya? Nggak ada second chance. Oke. Kalau musim-musim sebelumnya kan kayak klub yang yang warnanya merah di Inggris tuh ada apa itu? Aston Villa. Kayak klub setan merah. Nottingham Forest. MU kan beberapa kali dari UCL tersingkir terus masih bisa lanjut di Liga Eropa. Betul. Jadi masih ada kesempatan kedua lah. Musim ini sudah nggak ada skenario seperti itu lagi. Oke. Nah, Mas Andre, kita bicarakan tadi kan ini format baru, League Phase ya namanya. League Phase. Jadi ada setiap tim itu dapat 8 kali pertandingan. 8 kali kesempatan. Nah, ini nanti minggu ini itu pertandingan pekan ke-7. Nah, ini kalau update dikit nih klasemennya nih. Kalau udah di pekan ke-7 ini siapa sih? Udah ada kan biasanya kan kalau di Liga Champions kan 6 pertandingan, biasanya kan pekan ke-4 atau pekan ke-5 kan udah ada yang lolos. Udah mulai kebaca kan. Udah ada yang memastikan lolos, ada yang tersingkir. Nah, kalau sampai pekan ke-7 ini gimana kondisinya sekarang? Jadi karena ini disatukan dalam satu klasemen besar. Jadi istilahnya permutasinya tuh lebih banyak lagi tuh. Lebih ribet. Kemungkinan lolos, kemungkinan nggak lolos tuh lebih
lebih banyak karena tim yang bersaing lebih banyak. Kalau kita lihat di klasemen ini ya, Mas Serafin. Ya, oke. Kalau kita lihat di klasemen, Arsenal itu di peringkat ketiga itu 13 poin. Oke. Tapi AS Monaco di peringkat ke-16 itu 10 poin. Oh, tipis sekali ya berarti ya. Jadi dari peringkat 3 ke peringkat 16 itu cuma selisih 3 poin doang. Berarti everything bisa terjadi ya. Skalanya bisa terjadi, apalagi masih ada 2 match kan. Iya, 2 match ya. Tim yang terpeleset atau tim yang kehilangan poin di 2 match ini bisa tiba-tiba merosot. Tapi tim yang lagi di bawah nih di papan tengah juga bisa tiba-tiba naik. Karena persaingannya sangat menarik ya. Karena bagaimanapun kan ada 8 tiket lolos langsung nih, peringkat 1 sampai peringkat 8. Ini tetap prestisius ya, menarik ya, karena artinya kan kita bisa mengurangi jumlah match gitu. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang penting ini. Lagi padat ya. Nah, jadwalnya padat banget. Jadi tim yang lolos langsung ke 16 besar itu mereka nggak menempuh babak playoff. 2 pertandingan ya. Babak playoff kan 2 match nih, home away. Jadi lumayan bikin capek juga tuh. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya kalau lolos langsung, seenggaknya pemainnya bisa fokus ke liga. Kayak klub-klub seperti Liverpool, Arsenal yang lagi persaingan ketat kan, mereka akan sangat berjuang untuk lolos langsung gitu. Cuma sebenarnya kalau yang kita lihat sebenarnya sih tujuan UEFA menciptakan format seperti ini kan supaya memanaskan persaingan gitu ya. Kalau format sebelumnya kan big match itu baru kerasa biasanya di fase gugur. Fase gugur betul. Nah, di atas bahkan 16 besar pun belum tentu biasanya. Iya. Biasanya mulai 8 besar. Perempat final biasanya mulai menarik. Nah, kalau kemarin kan sudah ada beberapa big match. Banyak. Kayaknya dari match day pertama tuh setiap minggu tuh ada big match ya. Ya, bahkan si Raja Liga Champions, Real Madrid dikadalin oleh klub Serie A yang sering dijadiin tertawaan ya. Madrid dikalahkan oleh AC Milan di Bernabeu gitu. Bernabeu loh ya. Makanya, jadi tujuannya sih perubahan format ini tercapai ya. Supaya lebih seru. Cuma persoalannya kan pemain jadi lebih capek nih. Karena lebih banyak matchnya. Lebih banyak matchnya gitu. Ya. Oke, nah tadi pertanyaanku belum terjawab nih. Udah ada nggak sih? Oh iya, betul. Dipastikan lolos dan yang dipastikan udah tersingkir. Kalau sampai pekan ke-7 ini. Kalau yang sudah tersingkir sudah pasti sudah ada. Sudah ada siapa aja itu? Ada 3 klub. Ada saya nyontek dulu. Ada 3 klub di papan bawah. Leipzig. RB Leipzig. RB Leipzig ya. Terus Slovan Bratislava. Oke. Namanya kayak keren gitu ya. Slovan Bratislava. Gitu. Terus yang terakhir Young Boys. Anak muda. 3 tim ini setelah 6 match masih 0 poin. 0 poin. Ya, jadi mereka belum pernah menang dan belum pernah imbang, kalah terus. 3 ini sudah dipastikan tersingkir. Cuma yang menarik di peringkat ke-33 itu Bologna 2 poin gitu ya. 2 poin. Nah, di peringkat ke-24 yaitu klub peringkat terakhir yang lolos babak playoff itu 8 poin. Jadi masih ada selisih 6 poin. Masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan 6 poin. Kan masih ada 2 match kan berarti masih bisa ngerebut 6 poin. Cuma ya butuh keajaiban juga sih. Karena kan yang di atas harus kalah 2 kali. Kalah 2 kali. Yang bawah juga harus menang 2 kali. Ya. Cuma itu yang sudah pasti nggak lolos. Kalau yang sudah pasti lolos sebenarnya baru Liverpool. Tapi itu pun Liverpool nggak pasti langsung ke babak 8 besar. Dengan kondisi sekarang ya? Dengan kondisi sekarang. Cuma sudah pasti lolos entah itu melalui playoff atau langsung gitu. Langsung. Nah, tinggal 2 pertandingan. Kalau Liverpool dapat 3 poin lagi, akan lolos langsung lolos ya. Besar, ya. Punya klasemen soalnya dia. Punya klasemen ya. Liverpool lagi jago banget musim ini. Jago banget. Cuma selain itu, persaingan mulai peringkat 2 sampai peringkat ke-24 berarti ya. Itu masih sangat akan berubah terus lah di 2 match terakhir. Jadi belum bisa ditentukan juga ya, belum kelihatan juga. Iya. Nah, tadi nih Mas Andre yang agak menarik, kalau tadi kan Mas Andre udah membahas soal ketat ya, persaingan ketat. Nah, yang lucu, nggak lucu sih. Yang menarik dari musim ini dengan format ini adalah beberapa tim. Seperti tadi kan kalau kita di awal tadi kalau bolanya teringat yang main sendirian tadi siapa? PSG. PSG kan padahal kita tahu ya langganan fase gugur, pemain bagus-bagus sampai final juga. Tapi PSG secara mengejutkan sampai pekan ke-6 kemarin mereka ada di peringkat 25. Ya. Dan ternyata Bola Neters nggak hanya PSG nih, tim-tim yang jagoan dalam tanda petik jagoannya UCL beberapa juga
terkapar ya, bisa dibilang terkapar. Termasuk Man City. Man City, wah. City, ya. Man City juga sekarang peringkat 20. Man City sekarang peringkat 22. 22. Dan ini juga yang katanya Raja Liga Champions. Wah, Ya. Raja UCL ini. Raja UCL peringkat berapa tuh? Real Madrid peringkat 20. 20. Bayangin ini. Real Madrid, sekelas Real Madrid peringkat 20 ini. Di bawah Barcelona jauh ini. Jauh. Gengsinya ini malu ini. Iya. Jadi gimana Mas Adri? Kan kayaknya juga bukan kan hanya 2 tim ini ya. Kayak ada beberapa tim yang istilahnya kesulitan. Bisa dibilang kesulitan ya dengan format seperti ini. Ini gimana nih Mas Andri? Iya. Nah itu tadi karena perubahan format ini jadi big match-nya itu datang lebih awal tuh. Lebih awal. Kan memang dibagi rata tuh. Kalau nggak salah ada dua melawan 2 tim besar, terus 2 tim menengah, terus 2 tim kelas bawah gitu lah. Memang dibagi beberapa pot gitu kan. Nah kebetulan si Raja Liga Champions Real Madrid memang lagi jelek aja waktu kompetisi tahun kemarin ya. Di Desember November waktu UCL lagi penting-pentingnya itu Madrid lagi goyah. Man City kita tahu sendiri. Baru sembuh mungkin 2 pekan lalu lah Man City baru sembuh dari penyakit kalahan. Penyakit yang jarang terdengar biasa sih kan dari Guardiola ini. Kalahan. Man City kan tahun lalu juga di UCL juga mainnya jelek juga. Beberapa kali kalah dari klub yang bahkan seharusnya di atas kertas ini Man City menang. Nah PSG di bawah Luis Enrique sekarang ini. Luis Enrique betul. Ini agak anomali sebenarnya. Pemainnya bagus-bagus, main di Liga juga bagus, tapi di UCL entah kenapa kayaknya demam panggung atau bagaimana ya. Jadi PSG itu sudah kalah 3 kali. 3 kali dari 6 pertandingan. Dari 6 pertandingan, baru menang 2 kali. Makanya dia di peringkat 25 ya. Ya. Tadi seperti Mas Andre bilang ya tadi di pekan ini PSG tadi kita bahas PSG. Kita tadi lagi ngomongin PSG yang lagi mulai tahun lalu tuh lagi nggak bagus, lagi kurang ya lagi. Nah di pekan ini nih big matchnya di match day ke-7 ini nanti ada PSG lawan Manchester City. 2 tim yang jago enggak sih kalau City lagi kurang ya di liga, tapi ketemu PSG yang sama-sama juga di Liga Champions juga lagi kurang juga. Ya bagus juga. Bisa dibilang ini laga hidup mati ya bisa dibilang ya. Kalau misalnya kalah ini kan bisa disalip oleh yang bawah-bawahnya dan bisa tidak lolos ke fase playoff. Nah ini kita mungkin ulas sedikit nih laga ini. Gimana Mas Andre kalau melihat PSG lawan Manchester City ini? Ya ini mainnya di kandang. Mainnya di kandang PSG. Di kandang PSG Parc des Princes. Mana di Parc des Princes di Paris berarti ya? Paris. Ya sebenarnya sih kedua tim pasti akan mati-matian memburu kemenangan ya. Apalagi PSG yang sangat membutuhkan 3 poin untuk lolos ke fase berikutnya karena menurut saya terlepas dari peluang lolos langsung atau playoff ini soal malu nggak malu sih. Iya. Apalagi tim sebesar itu. Dan peluangnya kan banyak nih dari peringkat 1 sampai peringkat 24. Masa nggak bisa masuk sih tim sekelas PSG atau Man City? Masa kalah dari Brest atau Lille? Brest peringkat ini loh. Papan atas loh. Brest di papan atas di 8 besar. Masuk 8 besar loh. Lille juga di 8 besar. Jadi ini agak lucu aja kalau bakal jadi bahan olok-olokan sih kalau Man City sampai PSG sampai nggak lolos ke babak berikutnya. Entah itu melalui playoff atau melalui jalur lolos langsung. Kayaknya sih kalau lolos langsung sudah nggak dengan sisa 2 pertandingan tinggal mau berplayoff aja. Nah mau nggak mau PSG dapat keunggulan kandang ya. Di kandang apalagi mereka akan punya motivasi ekstra untuk mendapatkan 3 poin. Dan kebetulan lawannya ini cukup menguntungkan buat PSG ini. Man City memang mulai main bagus di beberapa match terakhir ini. Udah tobat ya? Udah tobat. Match terakhir juga menang 6-0 atas Ipswich Town. Kemarin akhir pekan lalu. Cuma kan Man City belum konsisten. Betul. Ini persoalannya sih seperti itu ya. Jadi seharusnya ada peluang untuk PSG mendapatkan poin, apalagi Man City harus menempuh perjalanan jauh juga ke Paris gitu kan. Jadi kalau di atas kertas PSG harusnya bisa menang. Oke. Nah, tadi kalau kita mungkin agak bahas sedikit di luar Liga Champions nih, PSG sama City. Ini kan di bursa kan ini masih bulan Januari nih, masih tentang bursa transfer tipis-tipis. Nah, PSG kan barusan udah resmi ya kayaknya. Udah mendapatkan winger baru dari Napoli namanya Kvicha Kvaratskhelia. Namanya aja sulit ini. Sulit sekali untuk dieja, tapi itu salah satu winger yang rising star lah ya. Rising star, dia juga membantu Napoli dapat Scudetto 2 musim yang lalu ya. Sementara Manchester City juga kan semenjak mereka babak belur kan
mencoba untuk agak jor-joran ya di Januari ini. Kemarin kan ada beberapa nama seperti pemain Eintracht Frankfurt si Omar Marmoush ya. Terus habis itu juga katanya mau datangin pemainnya siapa namanya? Pemainnya Juventus, Andrea si Cambiaso. Terus ada dua pemain lagi. Ini gimana kalau melihat pergerakan dua tim ini? Tapi kan memang kan untuk pertandingan ini mereka masih belum bisa main ya. Cuma dengan tambahan kekuatan seperti ini, apakah akan membantu terutama nanti kalau misalnya mereka masuk playoff nih? Perlu diingat babak playoff ini akan melelahkan juga ya, karena jadi tim UCL yang peringkat 9 sampai peringkat ke-4 itu akan diundi lagi. Nggak langsung ya berarti ya? Diundi, di drawing lagi. Terus misalnya Madrid ketemu, misalnya Man City ketemu PSG lagi misalnya. Nah itu bisa ya. Bisa aja, karena kan diundi lagi. Dan itu nanti akan ketemu 2 match home away. Jadi akan menambah jumlah pertandingan dan apalagi jadwal mulai Februari kan sampai akhir musim padat sekali. Karena jadi, kan cup itu kan kayak FA Cup, Coupe de France. Ya itu sudah mulai main Coppa Italia. Memasuki babak penting lah. Jadi tambahan pemain itu mau nggak mau akan sangat menguntungkan karena bisa membantu pelatih untuk melakukan rotasi. Apalagi kita tahu Man City pada cederanya kan lagi jelek ya, lagi sangat-sangat parah nih. Mereka tanda pada cedera, kehilangan banyak pemain dan absennya sampai berbulan-bulan, sampai berminggu-minggu. Jadi sebenarnya langkah darurat yang diambil Man City ini mau nggak mau sih harus dilakukan ya, karena cuma apakah pemain-pemain yang dibeli di bulan Januari bisa menjadi solusi untuk jangka panjang ya belum tentu juga gitu kan. Apalagi butuh kan pindah ke klub baru, butuh penyesuaian. Terus kan apalagi kan kayak Kvaratskhelia kan dari Serie A ke PSG kan beda liga. Si Omar Marmoush juga Bundesliga. Beda liga juga. Butuh adaptasi juga. Nah, si Kvaratskhelia ini agak menarik sebenarnya kasusnya ya kan. Dia 2 tahun lalu itu jadi salah satu pemain terbaik Serie A lah. Paling oke lah dia main. Gol banyak, asis banyak juga. Cuma sejak dilatih Antonio Conte performanya nggak sebagus musim sebelumnya. Nah ini mungkin faktor pelatih juga berpengaruh ya. Jadi apakah ini jadi pertanyaan sebenarnya, apakah dia sensasi singkat saja, one hit wonder, atau memang nggak cocok dengan pelatihnya, bisa juga tuh. Nah, dia akan bisa membuktikan diri di PSG di bawah Luis Enrique. Apalagi PSG memang membutuhkan kreator serangan seperti Kvaratskhelia. Tapi ini juga bakal jadi beban ya, karena kan memang Kvara ini kan didatangkan sebagai pengganti Mbappe. Kan Mbappe pindah ke Madrid musim panas kemarin kan, Napoli kan belum punya pengganti yang ajak. Nah ini kan akhirnya mendatangkan Kvara. Mungkin juga akan jadi ini juga ya, beban tersendiri. Nah mungkin terakhir nih Mas Andre, prediksi seperti biasa. Manchester City lawan PSG lawan Manchester City di Parc des Princes. Kalau Mas Andre memprediksi seperti apa? Karena Man City ini lagi sering beberapa match ini lucu Man City. Lucu tapi 6-0 loh. Tapi kan lawannya Ipswich nih, beda level. PSG main di kandang, cuma PSG itu angin-anginan juga. Sama-sama angin-anginan ya. Demi tiket lolos demi 3 poin, PSG harusnya menang dengan skor 2-1 aja. 2-1. Oke, itu Bola Neters edisi Bareng Bola minggu ini. Kita membahas sedikit soal Liga Champions yang udah hampir mendekati akhir dari League Phase. Jangan lupa Bola Neters untuk saksikan semua pertandingan Liga Champions di minggu ini hanya di video, dan kalian juga bisa cek Bola Net untuk mendapatkan update-update terbaru, berita-berita terbaru, gosip terbaru tentang Liga Champions dan liga-liga terbaik di Eropa. Saya Serafin dan teman saya Andre. Kami undur diri, sampai jumpa di Bareng Bola edisi berikutnya. Bye.